Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Oke, baik, sebelum masuk ke absen, Pak dipimpin doa terlebih dahulu. Pandu. Dari satu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengerin, siapa yang hadir bilang, siapa yang hadir bilang, oke? Adinda, Rizka, Fiatul, Arumi, Askia, sakit apa? Binti, Diana, Lutfi, Tegar, Kausar, Anggur, Nadia Tulusna. Oke, berarti yang nggak hadir ada 2 orang ya, Askia sama semoga diberikan kesehatan oleh Allah, pertemuan ke depan bisa belajar kembali. Amin. Kemarin kita telah belajar tentang ahlak. Ahlak ini merupakan suatu hal yang sering kita alami bukan hanya di sekolah saja, tetapi di kehidupan sehari-hari juga kita alami namanya tentang ahlak. Kita jujur, kita berlaku baik sama teman kita menghargai pendapat orang lain, kita menghargai guru kita, itu juga termasuk dalam akhlak. Nah, saat ini kita memasuki pelajaran tentang mengenal 5 prinsip dasar kemaslahatan dalam syariat Islam. Di sini yang pertama, apa itu al-Qur'an? Coba dibaca. Aduh. Al-Qur'an secara bahasa adalah al-Qur'an atau prinsip al-Qamsah 5. Secara istilah 5 prinsip dasar menjadi tujuan utama hukum Islam. Maqasid asy-syari'ah demi mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Oke, cukup. Bergaris segala hukum wajib, haram, mubah untuk melindungi 5 hal. Nah, antar 5 hal ini apa aja? Antar Bapak jelaskan setelahnya. Nah, di sini prinsip dasar menjadi tujuan utama hukum Islam dan demi mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Jadi pelajaran ini sangat penting, materi kita sangat penting, yang dimana bukan hanya tentang akhlak seperti kemarin, tetapi kita lebih dalam lagi. Nah, setelah itu 5 prinsip dasarnya. Tadi aja tentang prinsip apa aja. Sekarang kita masuk prinsip yang pertama. Coba baca bareng-bareng. Yang pertama, menjaga. Kedua, menjaga akal. Hifzu an-nasl, menjaga keturunan. Hifzu akmal, menjaga harta. Menjamin kebebasan beragama dan menjaga tegaknya akidah Islam. Terus bagi orang, ini kan yang masuk ke agama Islam, bagi orang yang tidak menjalankan ibadahnya tentang agama Islam, dia tidak salat, apakah dia sudah menegakkan agamanya? Tetapi secara KTP dia agamanya Islam. Namanya Islam. Nah, maka dari itu di sini dijelaskan seseorang yang benar-benar menegakkan agamanya berarti dia menjalankan perintah agamanya, perintahnya Allah SWT. Selanjutnya, hifzu, menjaga jiwa. Maknanya menghargai hak hidup manusia dan keselamatan fisik.
kesehatan ini sangat penting untuk diri kita. Kita nggak boleh sampai bunuh diri, itu nggak boleh. Kita sebagai umat Islam, kita sekarang tahu makanya banyak orang yang memimpin stres bunuh diri. Kenapa? Karena nggak punya keyakinan bahwasanya dia nggak akan ngerasain benar-benar mana rasa syukurnya, dia nggak ada. Kalau orang sudah nggak punya rasa syukur, ini bahaya. Hidupnya hanya pengennya koyak-koyak. Padahal semuanya itu ada batasnya. Kita ingin senang, itu ada batasnya. Gak akan senang terus dulu. Berarti kadang di bawah, tiba-tiba naik ke atas lagi. Roda itu berputar. Kita nggak ada yang tahu, makanya jangan gampang nilai orang saat ini. Kelihatannya dia di kelas, contohnya nih tangguh. Di kelas cuma diem-diem aja, bolosan. Tapi kita nggak tahu, kadang dia jadi presiden. Kita nggak ada yang tahu. Nopal, jarang sekolah. Nggak taunya dia ngajinya rajin. Nggak taunya entah dia jadi menteri agama. Kita nggak ada yang tahu. Ya, jadi jangan gampang remehin orang lain. Jadi kita harus bisa menghargai hak hidup manusia, kemaslahatannya. Selanjutnya, coba dibaca selanjutnya. Nomor 2. Oke, nah kita sekarang rata-rata sudah balik. Kita sudah tahu kalau kita bohong kita ada berdosa. Kita ninggalin, kita nggak sholat, kita juga ada berdosa. Maka dari itu kita sudah dewasa, melakukan apapun itu perlu dipikir terlebih dahulu. Makanya ada mafuzul itu yang berbunyi gimana? Fakir qala berpikirlah sebelum bertindak. Jadi melakukan aktivitas apapun itu perlu dipikir secara matang-matang. Kira-kira ini benar nggak ya? Ini salah atau benar ya? Itu melakukan apapun itu. Apapun itu, walaupun itu pemilihan apapun itu, kamu yang paling penting adalah kamu tuh punya kepercayaan diri. Kira-kira jalan itu benar atau enggak? Kalau semisal salah, kamu harus berani tanggung jawab. Contoh, di sini kan nggak boleh bawa HP, kamu tetap bawa HP. Tapi kalau kamu melanggar peraturan, berarti kamu siap dengan kesalahanmu. Salah sama bawa HP. Seperti itu. Jadi harus tanggung jawab. Itu salah satu. Selanjutnya tentang menjaga keturunan, menjaga kelestarian umat manusia dan kesucian nasab garis keturunan. Nah ini masuknya sebelum masuk ke keturunan itu kita harus tahu dulu. Ini maksudnya ke seperti pernikahan. Jadi sebelum kita melakukan pemilihan, kalian memilih calon suami kalian, terus suami memilih istri kalian, nggak boleh sembarangan. Harus benar-benar sesuai. Dan yang pertama itu ya tentang hartanya. Ini bukan masalah materi ya, tentang hartanya. Yang kedua tentang keturunannya. Nah ini keturunannya nih. Terus yang ketiga tentang kecantikannya atau kegantengannya. Nah aura itu nggak bisa dibeli. Kadang kita ketemu sama orang yang orang itu beda. Kita mau ngomong sendiri, padahal kita jarang ketemu sama orang itu. Salah satu contohnya ketemu sama Pak Bayi, nggak enak rasanya. Segan kita, bukan gak enak karena segan, padahal kita gak ada juga segan kan? Aura tuh gak bisa dibeli. Setiap orang tuh punya aura yang berbeda-beda. Oh ini negatif ini orangnya ini. Oh ini positif orangnya. Kalau positif itu segan, kita tuh apa tuh segan gitu sama dia. Aura tuh gak bisa dibeli. Yang kedua kecantikan kegantengan. Itu diciptakan oleh diri masing-masing. Dia bisa merawat dirinya, dia bakal baik. Selanjutnya adalah tentang keturunan, pikiran. Pola pikir itu ngaruh banget. Kalau kamu mau nyari calon istri yang perfect, pikirannya tuh benar-benar pintar, benar-benar dia tuh bisa semuanya, benar-benar maju. Makanya dijadiin itu. Nanti laki-laki balik laki-laki yang sukses itu ada istri yang pintar, yang cerdas. Nah, dia bisa mengontrol emosinya, dia bisa mendorong suaminya. Dan apa namanya? Untuk istri dari laki-laki itu benar-benar harus tentu juga, bukan hanya sekedar tentang hartanya, tetapi agamanya juga. Hartanya oke, tapi kalau kamu dipukulin terus, gimana terus? Jadi benar-benar harus dari agamanya, hartanya, semuanya, bukan masalah materi. Yang dikatakan materi itu hanya numpang di salah satunya.
kecuali kalau salah satunya bisa terima apa adanya. Tapi kalau nggak terima bisa dikatakan materai. Jadi harus saling menguntungkan, saling berjuang bareng-bareng. Kalau laki yang punya pekerjaan, cewek yang juga minimal punya pekerjaan. Selanjutnya menjaga harta. Nah, harta yang kita miliki setidaknya kita harus sedekah, harus berbagi. Enggak semua itu milik kita, kita harus sedekah. Mungkin cukup sekian pembelajaran Bapak siang hari ini. Sampai sini, apakah ada yang ingin bertanya? Bertanya? Oke, kalau ada tanya, Bapak mengevaluasi tentang tadi materi yang saya sampaikan. Coba, tadi materinya tentang apa? Mencari keturunan seperti apa? Dilihat dari apanya? Cantikannya, katanya, keturunannya. Terus apa lagi? Agamanya. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran Bapak siang hari ini. Bapak akan memberikan kesimpulan untuk kita semuanya. Pembelajaran hari ini, selain itu kita harus bisa menghargai satu sama lain. Harus harta yang kita miliki itu bukan sepenuhnya harta kita. Kita harus sedekah, harus berbagi. Terus menjaga kesehatan itu juga sangatlah bagus. Dimana sepakat dengan pendapat Bapak, kesimpulan Bapak? Sepakat. Bila sepakat, ada sedikit motivasi untuk kalian semuanya tadi, yaitu fakir pembela berpikirlah sebelum melakukan aktivitas apapun itu harus dipikir terlebih dahulu, jangan sembarangan, harus pelan-pelan. Tetap semangat, semoga kita semua diberikan kesehatan Allah SWT. Amin. Nah, yuk ketua kelasnya dipimpin buat pulang. Saya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin sekian. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.